Saya Melia Salisanarta, jurusan KK Manajemen 2023 bersama kelompok akan menjelaskan mengenai kesimpulan buku Wiley yang berjudul Robotic Process Automation. Permisi, saya share screen terlebih dahulu. Dimulai dari pengertiannya, robotic process automation adalah penggunaan teknologi untuk meniru aktivitas langkah demi langkah yang dilakukan pengguna manusia di komputer. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membuat perusahaan yang cerdas, efisien, dengan mengotomatisasi proses bisnis dan IT yang berulang, berbasis aturan, dan menggunakan data terstruktur sebagai input. RPA ini awalnya dirancang untuk pekerjaan kerah biru, melaksanakan pekerjaan administratif dan monoton. Namun, seiring berjalannya waktu, berkembang inovasi, melakukan analisis lanjutan dari data yang tidak terstruktur menggunakan pemrosesan bahasa alami. Versi lanjutan dari RPA dikenal sebagai otomatisasi proses intelijen atau yang disingkat dengan IPA, yang memanfaatkan teknologi IT baru seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi beberapa bisnis dan pengambilan keputusan komputasi yang biasanya dilakukan secara manual oleh manusia. Kemudian, slide selanjutnya, kita mempelajari mengenai understanding atau memahami bagaimana cara kerja robotic process automation atau RPA ini. Nah, RPA ini tuh sebenarnya adalah tenaga kerja virtual. Mereka dipicu dan memulai aktivitas mereka ketika menerima masukan elektronik, menerima inputan. Namun, robot hanya sepandai pemrograman mereka yang disetting oleh manusia dan tidak memiliki kekuatan kognitif kecerdasan manusia seperti manusia. Namun, kelebihan robot daripada manusia ini adalah robot tidak memiliki kebutuhan manusia seperti tidur dan bisa bekerja 24 jam sehari dalam berbagai proses. Slide selanjutnya, kita mempelajari mengapa sih perusahaan ini lebih baik pindah ke RPA ini. Otomatisasi proses robotik akan menjadi salah satu perubahan permainan di tahun-tahun yang akan mendatang, karena akan berdampak besar pada tenaga kerja atau SDM dan bagaimana bisnis akan dilakukan. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% pekerjaan yang ada akan otomatis dalam 15 tahun ke depan. Jadi menggunakan robot lagi, tidak menggunakan manusia. Dengan mesin cerdas melebihi jumlah manusia di pasar kerja pada tahun 2035. Beberapa manfaat dari penerapan RPA ini ada beberapa, namun 4 yang paling tinggi yaitu yang pertama hemat waktu. Kenapa bisa dikatakan bahwa robot ini bisa menghemat waktu? Karena mengurangi waktu pemrosesan untuk menjalani proses pekerjaan tertentu. Terus yang kedua juga mengurangi kemungkinan human error, jadi kesalahan manusia dalam proses, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas output karena robot sudah disetting sesuai otomatisasi dan terstandarisasi, jadi udah jalan sesuai sistem, tidak lagi melewati manusia human error gitulah ya. Terus yang ketiga ada fleksibilitas waktu. Kenapa tuh dikatakan fleksibilitas? Tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya bahwa manusia itu kan hanya bisa bekerja 8 jam sehari ya pada normalnya. Namun mesin cerdas ini tuh bisa bekerja 24 jam dalam sehari dan 7 hari per minggu. Jadi benar-benar full. Kemudian yang keempat itu ada mengurangi biaya. Biaya apa nih? Yang pertama adalah biaya operasi, karena biaya berulang setelah implementasi RPA minimal. Slide selanjutnya. Nah, kita membahas mengenai kemampuannya nih ya. Robot
kita membahas dulu mengenai robotika. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi perusahaan yang cerdas. Penggunaan kecerdasan kognitif adalah langkah selanjutnya yang mengacu pada kemampuan sistem untuk mempelajari cara menafsirkan konten yang tidak struktur dan menggunakan kemampuan analitis untuk memperoleh dan menyajikan interpretasi dengan cara yang terstruktur seperti cara manusia berperilaku. Ya kan? Karena memang dunia otomatisasi telah berkembang dari waktu ke waktu dan di bawah ini ada fungsi-fungsi dalam urutan yang berkembang. Yang pertama itu ada otomatisasi proses robotik atau robotic process automation. Ini yang pertama ada skrip berbasis aturan, paling cocok untuk tugas berulang, terus melaksanakan proses multilangkah, jadi langkah-langkahnya banyak. Melalui penggunaan data terstruktur dan aturan pemrosesan membantu anggota staf manusia dengan aktivitasnya. Terus yang kedua ada kognitif RPA atau RPA kognitif. Yang pertama ada tingkat otomatisasi berikutnya. Nah, ini paling cocok untuk proses yang kompleks dan bergantung pada multisistem. Penerapan fisik komputer dan teknik kecerdasan manusia untuk mengotomatisasi proses yang kompleks. Penggunaan pengenalan ucapan dan pemrosesan bahasa alami untuk mengotomatisasikan tugas berbasis persepsi dan penilaian yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga itu ada perusahaan cerdas atau intelligent enterprise. Yang pertama dijelaskan tingkat otomatisasi tertinggi. Ini ya, sepenuhnya mendefinisikan kembali cara perusahaan bekerja dengan mengintegrasikan dengan kecerdasan manusia, pemrosesan bahasa alami, dan teknik pembelajaran mesin. Mampu menangani data yang tidak terstruktur dan membuat keputusan berdasarkan pola dan pengalaman yang dipelajari sebelumnya. Kesimpulan dari penjelasan awal saya memungkinkan robot ini tuh melakukan hal yang bisa digantikan oleh robot. Jadi manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih rumit lagi. Namun saya percaya bahwa robot ini juga dibutuhkan ya untuk ya tadi untuk membuat sistem itu. Jadi robot juga tidak bisa berjalan sendiri. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPA for Enterprise. Ada tiga, yaitu yang pertama Enterprise RPA Key Players, yang kedua RPA Attributes, dan yang ketiga RPA Agriculture. Nah, yang pertama, beberapa founder terkemuka adalah Looperism, Automation, Anywhere, Puppet, dan Redwood untuk otomatisasi kognitif dan vendor seperti IBM, Hudson, dan Perfusion dan IPS Fit. Berfokus pada AI dan memprosesan bahasa alami. Nah, di sini seperti dalam mikroskop Word atau mungkin dalam layar HP, ketika kita mengetik sesuatu kata, nanti akan di situ akan muncul secara otomatis. Maka itu akan disebut dengan otomatisasi yang sudah ada dalam Word, di mana di layar HP, laptop, komputer, atau bahkan di alat-alat komputer yang lainnya. Nah, terus yang selanjutnya kita lihat dalam atribut utama di RPA otomatisasi. Nah, yang pertama, di sini ada 6 hal, dan yang pertama adalah otomatisasi tugas berulang. Telah dirancang untuk dapat mengotomatisasi tugas yang berkurang dalam proses aturan. Contohnya, masukkan data, pengirim, email, dan lain-lain. Terus yang kedua, interaksi dengan aplikasi digital. Nah, seperti sistem perubahan situs web, email, dan aplikasi desktop dengan sama seperti manusia. Nah, terus yang ketiga, akurasi dan konsistensi. Beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan hasil dari proses yang diotomatisasi
lebih konsisten dan akurasi dengan mengurangi kesalahan manusia. Terus yang keempat adalah efisiensi dan kecepatan. Ini dia bekerja selama 24 jam tanpa memerlukan istirahat. Kalau manusia kan butuh istirahat, tapi kalau tentang AI tidak perlu istirahat, sehingga memastikan kelangsungan operasional yang lebih baik dan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Terus yang kelima itu adalah skalabilitas, dengan mudah dieskalaskan untuk menangani pekerjaan yang lebih besar tanpa memerlukan perubahan pada infrastruktur IT yang ada. Terus yang selanjutnya fleksibilitas. Nah, ini mampu menangani beberapa tugas dan administratif hingga yang lebih kompleks, seperti pemrosesan data, validasi informasi, dan pembuatan laporan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam agriculture. Nah, di sini RPA Bot ada agriculture ini terbagi menjadi 9, 9 item yang penting untuk mengatur tentang agriculture. Yang pertama, uh, RPA Bot. Ini agen yang perangkat lunak yang melakukan tugas otomatisi yang otomatisi mereka dapat diprogramkan menggunakan berbagai metode seperti merekam tindakan pengguna, antarmuka, drag and drop, atau bahasa pemrograman tradisional. Nah, terus yang selanjutnya adalah orchestrator. Nah, sistem ini adalah sistem manajemen pusat yang menjadwalkan, menantau, dan mengontrol bot. Ini memastikan bot dilaksanakan secara efisien untuk tugas-tugas dan dapat mengenai penculikan dan kesalahan. Nah, terus selanjutnya lingkungan pengembangan. Alat untuk merancang, menguji, dan menerapkan bot biasanya memiliki antarmuka, grafis, atau membuat alur kerja otomatis dan alat debugging. Nah, selanjutnya adalah control room. Nah, control room di mana antarmuka khusus untuk memantau dan mengelola bot yang sedang berjalan, menyediakan dan analitik real time, peringatan, dan kemampuan untuk memulai penghentian atau mencegah bot sesuai kebutuhan. Terus yang selanjutnya adalah connectors. Nah, di sini integrasi yang sudah dibangun sebelumnya yang memungkinkan bot berinteraksi dengan berbagai aplikasi perusahaan, basis data, dan sistem. Ini memungkinkan pertukaran data dan otomatisasi proses yang mulus. Nah, selanjutnya integrasi. RPA harus berintegrasi dengan infrastruktur IT yang ada, termasuk sistem legacy dan aplikasi modern. Ini sering melibatkan penggunaan API dan metode integrasi lainnya. Dan selanjutnya analitik dan pelaporan. Nah, di sini mengumpulkan dan menganalisasi data dari aktivitas bot untuk mendapatkan wawasan tentang efisiensi proses dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Terus ada skalabilitas. Di sini arsitektur harus dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan volume tugas dan jumlah bot yang diperlukan. Ini memastikan sistem dapat menangani beban kerja yang verifikasi secara efisien. Dan yang terakhir adalah keamanan dan kepatuhan. Nah, memastikan sistem RPA mengetahui standar keamanan dan kepatuhan yang ketat, termasuk penyimpanan kredensial yang aman, kontrol akses, dan jejak audit. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan. Baik, Enterprise RPA Model. Model operasional perusahaan harus mempertimbangkan elemen-elemen berikut yang menyusun fungsi model operasinya. Di antaranya yaitu ada organizational setup and strategy, kedua people and culture, tiga proses, keempat teknologi, dan kelima governance. Dalam metode implementasi RPA perusahaan, pendekatan terbaik bagi perusahaan untuk menerapkan teknologi baru adalah memulai dari yang kecil dan segera menilai apa yang berhasil dan apa yang tidak berdasarkan bisnis perusahaan,
belajar dari kesalahannya, memanfaatkan potensinya, dan akhirnya meningkatkannya di semua unit bisnis atau lini produk. Pada metodologi implementasi terdapat satu penemuan, yaitu menilai unit bisnis yang akan dipertimbangkan dalam ruangan identifikasi proses bisnis yang standar dan berulang membuat peta panas untuk proses dengan potensi RPA. Kedua, bukti konsep. Dalam bukti konsep ini, menilai fungsi perusahaan dan mengidentifikasi peluang untuk optimasi guna menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan. Ketiga, pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini, perusahaan perlu membangun kasus bisnis untuk keputusan lanjut tidak lanjut guna melanjutkan perjalanan RPA dan membangun pusat keunggulan RPA dalam organisasi TI internal untuk mendukung teknologi dengan cara mengevaluasi dan memilih vendor dan alat yang cocok untuk perusahaan, mengembangkan rencana proyek implementasi RPA tingkat tinggi, identifikasi semua aktivitas kebutuhan, staf, jadwal, dan biaya untuk diotomatisasi. Selanjutnya ada pilot. Pada pilot ini perusahaan harus selalu menerapkan RPA untuk proses bisnis tertentu atau untuk semua proses bisnis untuk bisnis tertentu guna membangun teknologi baru. Menjalankan dan memvalidasi solusi RPA untuk proses bisnis sederhana dalam perusahaan sebagai uji coba awal. Pada skala berkelanjutan, setelah penerapan, perusahaan kini harus menjalankan solusi RPA di lingkungan produksi. Perusahaan harus memulai memikirkan cara untuk menskalakan RPA ke proses dan bisnis lain serta melakukan aktivitas, membangun pusat keunggulan dan menyerahkan dukungan kepada tim RPA dan menetapkan perubahan organisasi yang struktur dan transfer kemampuan. Pada peluang otomatisasi potensial ini terdapat berbagai proses bisnis dan area dalam perusahaan di mana penerapan RPA dapat dengan cepat menghasilkan realisasi nilai. Suatu perusahaan biasanya terdiri dari beberapa sistem yang peluang otomatisasinya adalah mengakses berbagai program, menemukan catatan berdasarkan serangkaian aturan, lalu menyusun informasi tersebut untuk analisis lebih lanjut oleh manusia. Pada peluang RPA menurut industri, otomatisasi proses robotik meliputi konfigurasi perangkat lunak dan desain robot sebagai tenaga kerja digital masa depan yang memerlukan sedikit pengetahuan TI untuk beroperasi. Pada peluang RPA menurut industri, di mana ada industri perawatan kesehatan, ada industri yang terus berubah dan mengalami pertumbuhan pesat, sekaligus menghadapi tantangan untuk menjadi lebih ramping dan efisien. Tantangan operasional utama meliputi kenaikan biaya, demografi yang berubah cepat, dan peningkatan perhatian terhadap pengalaman dan efisiensi pelanggan. Baik, saya akan membahas part 4 dari RPA Opportunities by Function. Mana di sini ada order to cash, di mana kita mengotomatisasi proses dari penerimaan pesanan hingga pembayaran. Aktivitas utamanya adalah pembuatan faktur otomatis, verifikasi pesanan, pelacakan pengiriman, penagihan, dan rekonsiliasi pembayaran. Manfaatnya adalah mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat siklus penagihan. Lalu saya akan bahas Financial Planning and Analysis FP&A. RPA dalam FP&A mengotomatisasi pengumpulan dan validasi data keuangan. Aktivitas utamanya konsolidasi data dari berbagai sumber, perhitungan anggaran, pelaporan keuangan. Manfaatnya adalah analisis menjadi lebih cepat, mengurangi beban administratif, serta pengambilan keputusan berdasarkan data lebih cepat. Lalu ini adalah salah satu contoh untuk kasus penggunaan order to cash, di mana ini saya mengambil contoh studi kasus untuk sebuah perusahaan retail, di mana sebuah perusahaan retail besar menggunakan RPA untuk mengotomatisasi seluruh siklus order to cash. Sebelumnya proses ini sangat manual dan melibatkan berbagai tahap, termasuk dari input data pesanan, dari sistem yang berbeda, verifikasi stok, pengiriman barang, hingga faktur dan penagihan kepada pelanggan. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan input data atau penundaan verifikasi pesanan. Maka setelah kita lihat, setelah mengaplikasikan kasus penggunaan order to cash di perusahaan retail, hasilnya adalah waktu siklus order to cash berkurang sebanyak 40%, meningkatkan arus kerja kas perusahaan. Kesalahan dalam faktur dan pengiriman pesanan hampir dihilangkan sepenuhnya, mengurangi keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Kasus penggunaan order to cash setelah mengimplementasikan RPA, perusahaan berhasil mengotomatisasi input data pesanan, verifikasi stok otomatis, dan otomatis penagihan dan pembayaran.
Lalu berikutnya kasus penggunaan FP&A, di mana studi kasusnya saya menggunakan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur multinasional menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data dari berbagai sistem dan divisi untuk keperluan pelaporan dan analisis keuangan. Proses ini memerlukan input manual dari berbagai tim keuangan di lokasi yang berbeda dan menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk mengonsolidasi data. Maka setelah kita bisa lihat hasil dari penggunaan FP&A di sini adalah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan dan validasi data keuangan berkurang dari sebelumnya 3 minggu menjadi hanya beberapa hari. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan. Lalu akurasi laporan keuangan meningkat secara signifikan mengurangi kesalahan akibat input manual. Karena sudah menggunakan program, tentunya input manual itu sudah sangat-sangat dihilangkan untuk kesalahan-kesalahan yang sebelumnya secara manual karena sudah menggunakan program. Tim keuangan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada analisis strategis dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih cepat dan akurat. Dengan RPA, perusahaan dapat mengotomatisasi konsolidasi data, otomatisasi pembuatan laporan, serta proses peramalan dan analisis. Terima kasih.